Sebelumnya, di Dr. Stone, kerajaan sains terpaksa harus bertempur menghadapi kerajaan Seno. Teknologi dan persenjataan Seno benar-benar jauh mengungguli kerajaan sains. Untuk menghadapi semua ini, Senku berencana memperbaiki pesawat serta merombak kapal Perseus menjadi aircraft carrier. Kedua belah pihak sama-sama mengirim mata-matanya masing-masing. Kerajaan sains mengirim Gen dan kerajaan Seno mengirim Luna. Senku mengerti bahwa Luna adalah mata-mata. Dia pun meladeni permainan Luna dengan berpura-pura baik. Luna diperlakukan dengan sangat baik dan diberi es krim dengan cita rasa yang sama seperti di zaman modern. Luna sangat menikmati es krim tersebut, lalu tanpa sengaja memuji dengan kata elegan. Begitu mendengar kata elegan, Senku langsung menyadari sesuatu. Dulu, Senku sempat belajar sains dengan ilmuwan NASA. Ilmuwan itu memakai inisial Dr. X dan sering berkata, sains itu elegan. Sekarang semuanya menjadi jelas. Terungkaplah bahwa Seno adalah guru Senku semasa kecil. Dr. Stone Season 4 Science Future. Beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum dunia menjadi batu, Senku sudah menggeluti sains di usia 10 tahun. Tidak seperti bocah pada umumnya, di usianya yang sangat muda ini, dia sudah melakukan uji coba roketnya sendiri. Sayangnya, roket buatannya selalu gagal dan meledak ketika dinyalakan. Karena sering mengalami kegagalan inilah, Senku nekat bertanya kepada NASA. Dia mengirim email yang berisi dokumen lengkap tentang uji coba roketnya. Sayangnya, email Senku tidak dipedulikan oleh beberapa ilmuwan di sana. Mereka tidak percaya bahwa ada bocah 10 tahun yang mulai meneliti roket. Email Senku dianggap sebagai prank atau kejahilan orang dewasa saja. Di saat para ilmuwan tua mengabaikannya, terdapat satu ilmuwan muda yang menganggapnya serius. Orang itu adalah Seno. Disinilah awal mula Seno dan Senku saling berkomunikasi. Seno meninjau ulang data-data Senku, lalu memberikan solusi atas permasalahannya. Sebenarnya, apa yang dilakukan Senku sudah benar. Hanya saja, alat yang dia gunakan hanyalah alat murahan, sehingga membuat proyeknya gagal. Seno menyarankan untuk memakai alat yang tepat, supaya proyek Senku berhasil. Senku kemudian berangkat ke Amerika untuk menemui ayahnya yang merupakan astronot NASA. Dia hanya ingin meminjam kartu kredit ayahnya untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan. Dengan kartu sakti tersebut, Senku akhirnya mendapatkan alat-alat yang direkomendasikan oleh Seno. Alhasil, roket Senku tidak meledak lagi. Sebagai permulaan, dia memasangkan roket pertamanya ke sebuah mainan mobil remote. Meski masih belum sempurna, namun setidaknya Senku sudah selangkah lebih maju dari yang sebelumnya. Senku terus melaporkan hasil temuannya kepada Seno. Seno tersenyum dan nampak bangga setiap kali Senku membuat kemajuan. Lalu ketika Senku memasuki usia remaja, dia mengunjungi kantor NASA dan bertemu langsung dengan Seno. Mereka berdiri sejajar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka berdua seolah saling mengetahui isi pikiran masing-masing. Kemudian, di malam sebelum dunia menjadi batu, Senku dan Seno sempat meneliti fenomena burung walet yang tiba-tiba membatu. Di Jepang, Senku meneliti fenomena tersebut secara mandiri. Sementara di kantor NASA, Seno meneliti fenomena ini bersama dengan orang-orang elit. Stanley, Luna, dan beberapa rekan lainnya juga turut hadir di tempat ini. Seno menyadari bahwa di kepala burung walet tersebut masih mengeluarkan gelombang otak. Artinya, burung walet itu masih hidup. Namun seiring dengan berjalannya waktu, gelombang otak tersebut akan menghilang secara perlahan. Jika pembatuan ini terjadi terhadap manusia, maka satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mempertahankan kesadaran. Selama otak terus diaktifkan, maka manusia tidak akan mati. Begitulah kesimpulan Seno. Kemudian tak lama setelah itu, muncullah cahaya hijau yang menyinari seluruh dunia. Seno meminta rekan-rekannya untuk tetap mempertahankan kesadaran sebelum mereka semua menjadi batu.
3.700 tahun kemudian, Seno dan Senku terbangkit secara bersamaan. Mereka berdua bangkit lebih dulu daripada orang lain karena pancaran gelombang otak mereka begitu kuat. Mereka tidak berhenti berpikir semenjak mereka menjadi batu. Seno memikirkan apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya, sementara Senku menghitung dari angka 1 sampai 9 miliar. Begitu terbangkit, Seno menyadari cairan asam nitrat alami yang terbentuk dari kotoran kelelawar yang menetes dari dalam gua. Cairan itu terbawa arus air yang membuatnya terbangkit dari pembatuan. Dari sini pun Seno langsung memahami bahwa asam nitrat bisa digunakan untuk membangkitkan seseorang dari pembatuan. Kemudian orang kedua yang terbangkit setelah Seno adalah Stanley. Stanley adalah anggota elit militer yang juga terus mempertahankan kesadarannya setelah membatu. Karena itulah dia bisa terbangkit lebih cepat dari teman-teman lainnya. Mereka berdua pun bekerja sama untuk membangun ulang peradaban mulai dari nol. Seno memegang prinsip bahwa orang yang bisa menerapkan sains lebih cepat akan menjadi penguasa di dunia batu ini. Mereka pun mulai membangkitkan teman-teman lama dengan menyiramkan asam nitrat yang mereka dapat dari gua. Namun, tidak semua orang bisa dibangkitkan dengan cairan tersebut. Hanya orang-orang yang masih memiliki kesadaran saja yang bisa dibangkitkan. Cairan itu tidak bisa membangkitkan seseorang yang gelombang otaknya tidak aktif. Berbeda dengan cairan pembangkit buatan Senku yang bisa membangkitkan seseorang dalam kondisi apapun. Setelah cukup membangkitkan personel yang dibutuhkan, tim Seno berpindah tempat ke dataran yang cocok untuk ditanami jagung. Di tempat inilah juga mereka membangun markas serta industri lain yang dibutuhkan. Kerajaan Seno berfokus memproduksi senjata api. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah berhasil membuat pistol. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Seno terus berkembang. Mereka berhasil swasembada pangan, membangun pabrik peluru, dan juga sukses membangun pesawat pertama di dunia batu. Kini semua orang tahu tentang masa lalu Seno dan Senku. Dua-duanya adalah ilmuwan jenius, namun dengan ambisi yang sangat berbeda. Seno ingin mendominasi dunia dengan sains, sedangkan Senku ingin memulihkan dunia dengan sains. Begitu mengetahui hubungan Seno dan Senku, Luna pun menjadi bimbang. Saat ini dia sedang berada di dek kapal bersama dengan Taiju dan teman-teman lainnya. Tinggal tunjuk saja, maka Taiju akan mati ditembak oleh Stanley. Namun, perasaan Luna saat ini sangatlah bercampur aduk. Dia sadar bahwa Taiju dan kawan-kawan bukanlah orang jahat yang pantas dibunuh. Seharusnya, konflik ini masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Lagi pula, Seno dan Senku juga saling mengenal. Jika Seno tahu keberadaan Senku, kemungkinan dia akan membatalkan niatnya. Begitulah pikir Luna. Akhirnya Luna memutuskan untuk tidak menunjuk, lalu memberi Stanley sebuah isyarat. Tanpa bersuara, dia berkata, "Senku." Pesan itu pun diterima dengan baik oleh tim Stanley. Mereka pun segera menghubungi Seno untuk memberitahukan tentang keberadaan Senku. Begitu mendengar itu, Seno segera meminta Stanley untuk tidak menembak Taiju. Akhirnya dia tahu bahwa Taiju hanyalah umpan. Pemimpin kerajaan sains yang sesungguhnya adalah Senku. Senku Ishigami. Lalu secara mengejutkan, Seno tidak membatalkan rencananya. Dia meminta Stanley berganti target yang tadinya Taiju menjadi Senku. Hubungan mereka di masa lalu tidak ada artinya bagi Seno. Dia tetap menginginkan Senku mati. Suatu hal pastinya telah terjadi yang membuat Seno menjadi jahat seperti sekarang. Dia tidak peduli lagi jika Senku adalah kenalan lamanya. Lalu ketika Stanley bersiap menembak, tiba-tiba Ryusui berteriak. Sniper spotted! Instingnya sebagai pelaut memang tidak pernah salah. Dia bisa tahu bahwa ada sniper dengan mengamati gerak-gerik Luna yang mencurigakan. Senku langsung tahu bahwa dialah yang menjadi incaran. Dia pun berlari dan bersembunyi di balik badan kapal.
Namun, bersembunyi di balik papan kayu tidak akan cukup melindunginya dari tembakan sniper. Otak Senku terus berpikir bagaimana cara agar selamat dari serangan ini. Dia membongkar rak dapur yang ada di bar dan menemukan sekarung tepung. Kemudian dia menyiram tepung itu dengan air hingga menjadi padat, lalu menggunakannya sebagai pelindung. Seno pun menembak dengan yakin meski pandangannya tertutup papan kayu. Peluru sniper itu melesat menghantam papan kayu hingga pecah menjadi proyektil-proyektil kecil. Pecahan peluru itu kemudian menghantam karung tepung hingga menembus ke badan Senku. Senku pun terkapar berlumuran darah. Namun untungnya dia masih bertahan hidup. Jika bukan karena karung tepung tersebut, mungkin nyawanya sudah melayang. Senku kemudian dipindahkan ke dalam ruangan untuk dirawat luka-lukanya. Kondisinya cukup parah. Saat ini dia hanya bisa terbaring dan membutuhkan perawatan intensif. Kejadian ini pun memicu rasa kepedulian Luna. Dia pun mendekat dan mencoba membantu dengan apa yang dia bisa. Luna dulunya adalah mahasiswa fakultas medis. Namun sayangnya dia tergolong sebagai mahasiswa tolol. Dia masuk dengan koneksi orang tua dan tidak begitu memahami materi yang diberikan. Meski begitu, setidaknya dia pernah belajar medis. Saat ini hanya dia saja yang memiliki pengetahuan medis. Taiju sampai berlutut memohon kepada Luna untuk merawat luka-luka Senku. Sementara itu, tim Tsukasa akhirnya tiba di markas musuh. Mereka bergabung bersama Chrome dan Kohaku yang sedang mengintai markas musuh dari kejauhan. Melihat tata letak markas tersebut mau menyerang dari arah manapun, pasti akan langsung ketahuan. Terlebih lagi, musuh memiliki mesin gun dan berbagai macam senjata api lainnya. Tim Tsukasa pasti akan langsung dihujani peluru ketika mendekat. Satu-satunya cara untuk masuk ke tempat itu adalah dengan melewati bawah tanah, yang artinya mereka harus menggali dan membuat terowongan. Mereka berencana meminta tolong kepada tim sains untuk membuat alat bor yang akan digunakan untuk menggali. Lalu di tengah-tengah diskusi ini, tiba-tiba telepon mereka berbunyi. Sebuah panggilan masuk dari kapal Perseus dengan Ryusui yang menjadi pembicaranya. Ryusui menyampaikan pesan dengan memakai sandi Uesugi. Ini adalah sandi kuno yang berasal dari era kesogunan Jepang. Hanya orang Jepang saja yang bisa memahami sandi ini. Jadi kalaupun panggilan ini disadap, Seno tidak akan bisa memahami apa informasi yang disampaikan. Ryusui menyampaikan pesan bahwa Senku sudah tertembak. Luka-lukanya cukup parah dan harus dirawat secara intensif. Dengan tumbangnya Senku, maka artinya tim Tsukasa tidak bisa meminta untuk dibuatkan alat bor. Namun, Senku bukanlah satu-satunya ilmuwan yang dimiliki kerajaan sains. Masih ada Dr. Chrome yang siap melanjutkan estafet sains. Dialah yang akan membuat bor untuk dipakai tim Tsukasa. Chrome bertugas merancang, sedangkan eksekusinya ditangani oleh Kaseki. Setidaknya butuh waktu 2 minggu untuk membuat bor itu dari nol. Dalam jeda waktu tersebut, kerajaan Seno bisa saja menyerang secara tiba-tiba. Untuk mencegah hal itu, kerajaan sains berniat memakai Medusa untuk menggertak. Medusa yang mereka dapat dari pertempuran sebelumnya sudah kehabisan baterai dan tidak berfungsi lagi. Namun benda itu masih bisa dimanfaatkan untuk menggertak. Ukyo memasang Medusa ke anak panah lalu menembakkannya ke markas Seno. Sebagai ilmuwan jenius, Seno langsung mengerti bahwa Medusa adalah benda yang sangat berbahaya. Sebuah senjata super yang melampaui teknologi dunia sebelumnya. Gertakan ini juga dipertebal dengan narasi palsu yang dibuat oleh Gen. Dia mengatakan bahwa kerajaan sains masih memiliki Medusa yang aktif. Jadi, sebaiknya Seno tidak terburu-buru menyerang jika tidak ingin menjadi batu. Gertakan ini berhasil membuat Seno tidak bertindak gegabah. Dia pun memutuskan untuk menunggu sampai senjata barunya selesai dibuat. Ternyata, Seno sedang mempersiapkan sebuah senjata rahasia. Dengan senjata itu, Seno yakin bisa mengalahkan pengguna Medusa. Setidaknya butuh waktu 2 minggu sampai senjata itu selesai.
Jadi dalam 2 minggu ke depan, baik kerajaan Seno dan kerajaan Sains sama-sama menyelesaikan proyek terbarunya. Ini akan menjadi pertempuran teknologi antara sains melawan sains. Kedua belah pihak sama-sama bekerja keras membangun proyeknya masing-masing. Bor yang dirancang oleh Chrome akhirnya berhasil diselesaikan oleh Kaseki. Sekarang tinggal mengirimkan bor itu ke lokasi penggalian. Dan orang yang ditugaskan sebagai kurir adalah Taiju. Sebelum menuju ke lokasi, Taiju menyempatkan diri untuk menemui 2 orang pengintai musuh. Si hitam bernama Carlos dan si pirang bernama Max. Mereka berdua sama-sama menyukai Luna. Saking bucinnya, mereka bahkan jauh lebih mempedulikan Luna daripada pemimpin mereka sendiri. Taiju menemui mereka dan mencoba berbicara secara baik-baik. Dengan polosnya, Taiju meminta untuk diantar ke markas. Mungkin hal ini terlihat tolol, namun yang sebenarnya ini adalah upaya untuk membuat mereka berpihak kepada kerajaan Sains. Berangkatlah Carlos menemani Taiju, sementara Max akan tetap tinggal di tempat untuk mengawasi Luna. Di tengah-tengah perjalanan, Carlos sempat bertanya tentang bagaimana keadaan Luna. Taiju pun mengatakan bahwa Luna baik-baik saja. Bahkan, Luna secara sukarela merawat Senku yang sedang terluka. Taiju berusaha meyakinkan Carlos bahwa kerajaan Sains bukanlah orang jahat. Sejak awal, tidak ada sedikit pun niatan untuk menyakiti siapapun. Luna akan tetap aman bersama mereka. Lalu, sesampainya di tempat tujuan, tim Tsukasa langsung mengikat Carlos di pohon. Mereka sempat kebingungan bagaimana bisa musuh mau membantu Taiju. Mereka rasa Carlos adalah orang yang baik, namun mereka tetap tidak bisa mengambil resiko melepaskannya. Tak lama kemudian, mulailah mereka menggali terowongan. Untuk bagian-bagian yang lunak, mereka cukup memakai sekop manual. Untuk bagian yang keras, barulah mereka memakai bor. Dalam keadaan terikat di pohon, Carlos melihat betapa kerasnya perjuangan mereka. Dia merasa sangat takjub dengan semangat dan etos kerja kerajaan Sains. Sementara di kapal Perseus, proyek membangun kapal induk dan memperbaiki pesawat sudah mencapai tahap finishing. Sambil terbaring, Senku terus memberikan komando tentang apa saja yang harus dikerjakan. Bahkan dalam keadaan sakit pun, Senku tetap berkontribusi. Hal ini pun membuat Luna begitu terpesona. Orang seperti Senkulah sosok pasangan yang selama ini dia idamkan. Secara terang-terangan, Luna meminta Senku untuk menjadi pacarnya. Luna kemudian membuat pengumuman bahwa dia dan Senku resmi berpacaran. Pengumuman itu pun sampai di telinga Carlos yang sedang berada di lokasi penggalian. Dia berpikir bahwa jika Luna berpacaran dengan Senku, maka artinya Luna memihak kerajaan Sains. Lalu sebagai bucin yang setia, Carlos juga memutuskan untuk memihak kerajaan Sains. Dia pun langsung berkontribusi dengan menggambar denah markas utama Seno. Dengan peta ini, mereka menjadi tahu kemana mereka harus melangkah. Sementara itu, di markas Seno, usai bekerja keras selama 2 minggu, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan proyeknya. Sebuah senjata sains yang diklaim bisa mengalahkan pengguna Medusa sekalipun. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, kerajaan Seno memulai serangannya. Dengan mengendarai pesawat, Stanley melesat mendekati kapal Perseus. Inilah saatnya bagi kerajaan Sains untuk memamerkan perkembangan teknologinya. Kapal induk dan pesawat mereka sudah selesai dibuat. Tibalah saatnya untuk memulai pertempuran udara. Ryusui sebagai pilot dan Senku sebagai kopilotnya. Mereka pun lepas landas dan siap meladeni tantangan Stanley. Kedua pesawat itu berputar-putar di udara dan berusaha saling mengunci satu sama lain. Pertempuran pesawat pada dasarnya adalah tentang siapa yang berhasil menempatkan diri di belakang lawan. Pesawat yang berada di belakang memiliki kesempatan untuk menembak lawan yang ada di depannya. Oleh sebab itulah, kedua pesawat berputar-putar untuk saling memperebutkan posisi belakang. Di tengah-tengah manuver, Senku sempat menunjukkan mesin gun palsu kepada lawan. Ini adalah untuk menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki daya tempur yang sama kuatnya.
Padahal yang sebenarnya, satu-satunya senjata api yang mereka punya hanyalah pistol standar. Sebuah pistol klasik yang pelurunya masih memakai peluru bulat. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Ryusui sempat berhasil menipu musuh dengan cara berbelok tajam secara tiba-tiba. Dengan ini, dia pun berhasil merebut posisi belakang dan siap menyerang. Namun ketika Ryusui mulai mendekat, tiba-tiba pesawat musuh menjulang vertikal ke arah atas. Setelah mencapai ketinggian tertentu, dia pun kembali menukik ke bawah dan berhasil memposisikan diri di belakang pesawat Ryusui. Musuh kemudian mengunci pesawat Ryusui dan bersiap menembak. Namun untungnya, Ryusui masih menyimpan satu trik andalan. Dia menjungkalkan pesawat untuk mengurangi kecepatan secara drastis. Teknik ini biasa disebut dengan manuver Cobra. Dengan bermanuver seperti itu, Ryusui sekali lagi merebut posisi belakang. Sekarang, tibalah saatnya untuk menyerang. Ryusui mengeluarkan pistol, lalu mengacungkannya ke pesawat musuh. Sadar bahwa sedang dibidik, musuh menggoyang-goyangkan pesawatnya hingga membuat Ryusui kesulitan. Pertarungan udara berlangsung begitu sengit hingga menyita perhatian semua orang. Semua pandangan tertuju ke arah atas sampai membuat mereka tidak sadar bahwa ancaman baru muncul dari bawah. Pasukan Seno secara diam-diam mendekat dengan kapal selam. Inilah senjata rahasia yang Seno ciptakan khusus untuk melawan kerajaan Sains. Sebuah kapal selam dengan bagian ujung yang dibuat tajam. Mereka pun melesat menghantam kapal Perseus. Lalu, beberapa unit petarung dengan cepat naik ke kapal dan berhasil menyergap hampir semua orang di kerajaan Sains. Kombinasi serangan mendadak serta kepemilikan senjata api membuat kerajaan Sains tidak berkutik. Sementara di udara, Ryusui benar-benar kesulitan dalam membidik target yang bergoyang-goyang. Menyadari hal ini, Senku pun menyarankan untuk melancarkan serangan alternatif. Mereka pun menukik ke atas, memposisikan diri lebih tinggi dari musuh. Kemudian dari atas sana, Senku menjatuhkan beberapa botol yang berisi gas asetilena. Pesawat musuh langsung berhenti berfungsi setelah terkena gas tersebut. Namun sialnya, Senku yang kondisinya masih tidak stabil tanpa sengaja memecahkan botol tersebut hingga merusak pesawat sendiri. Kedua pesawat pun terjatuh di tempat yang sama. Senku dan Ryusui kemudian segera menyergap musuh dan menodongkan pistol kepadanya. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika musuh membuka topengnya. Ternyata dia bukanlah Stanley, yang artinya Stanley sedang berada di suatu tempat untuk melancarkan serangan kejutan. Sementara di kapal Perseus, masih tersisa dua orang petarung yang berusaha melakukan perlawanan. Mereka adalah Mos dan Matsukaze. Sebagai musuh, Mos memanglah cukup merepotkan. Namun sebagai rekan, ternyata dia cukup bisa diandalkan. Matsukaze juga tidak kalah hebat. Dia berhasil menangkis 4 granat musuh hingga meledak di atas. Namun sayangnya, kombinasi mereka berhasil dihentikan oleh Stanley. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan muncul di tempat ini. Ibarat catur, dialah kesatria terkuat yang dimiliki pihak musuh. Namun jika soal kesatria terkuat, kerajaan Sains juga memilikinya. Tanpa disadari, Tsukasa berhasil menyusup dan melancarkan serangan kejutan. Kini, nyawa Seno berada dalam genggaman Tsukasa. Kedua belah pihak sama-sama sukses melakukan skakmat dan berada dalam posisi seimbang. Seno sempat terkejut bagaimana bisa mereka menyusup tanpa diketahui. Padahal penjagaan di sini sangat ketat dan dilengkapi dengan senjata api. Dia pun melihat tangan Tsukasa yang kotor dan menyadari bahwa mereka masuk dari bawah tanah. Tak lama kemudian alarm berbunyi yang membuat para penjaga mulai bergerak. Menyadari semua ini, tim Tsukasa segera mengikat Seno lalu membawanya kabur melewati terowongan bawah tanah. Agar memudahkan pelarian, Chrome sudah menyiapkan sebuah bom. Bom itu hendak digunakan sebagai daya dorong untuk meluncurkan kereta bawah tanah sekaligus menutup lubang pada terowongan ini. Namun dalam prakteknya, ledakan bom itu terlalu besar sehingga menutup lubang di kedua sisi. Akibatnya, mereka terjebak di tengah-tengah.
Tentu hal seperti ini tidak akan memadamkan semangat mereka. Chrome dan Taiju segera menggali sampai terowongan itu terbuka kembali. Pada akhirnya kerajaan Sains berhasil lolos sambil membawa Seno sebagai tahanan. Setelah itu Chrome segera menghubungi Senku dan memintanya datang ke tempat yang sudah disepakati. Sementara di kapal Perseus, Max, si bucin akut, memutuskan untuk membebaskan Luna dari ikatan. Luna kemudian membebaskan Francois dan Kaseki, lalu segera pergi menuju ke tempat Chrome dan kawan-kawan berada. Sementara itu, di sekitar tepi sungai, di dekat markas utama musuh, Senku akhirnya tiba dan berkumpul dengan tim penyusup. Bertemulah dia dengan Seno setelah ribuan tahun terpisah. Seno sempat terkejut melihat Senku yang masih hidup. Dia tahu bahwa tembakan Stanley tidak mungkin meleset, yang artinya Senku menggunakan metode ilmiah untuk menghambat laju peluru yang akhirnya membuat dia selamat. Analisa Seno 100% tepat meski dia tidak melihat kejadian aslinya. Tak lama kemudian, datanglah Luna, Max, Francois, dan Kaseki. Sekarang setelah semua anggota berkumpul, tibalah saatnya untuk menjalankan rencana selanjutnya. Senku dan kawan-kawan mengambil kapal milik kerajaan Seno, lalu segera pergi ke tempat kapal Perseus diparkir. Di tengah-tengah perjalanannya, Senku menghubungi markas kerajaan Seno untuk melakukan negosiasi. Dengan absennya Seno, kerajaan ini untuk sementara dipimpin oleh Brody. Dia adalah mekanik handal yang sudah merancang kapal selam untuk kerajaan ini. Senku dengan lantang memberitahu Brody tentang formula cairan pembangkit. Cairan pembangkit terdiri dari campuran asam nitrat dan alkohol yang kemudian menjadi nital. Senku juga memberitahu tentang apa tujuan kerajaan Sains datang ke tempat ini. Kerajaan Sains tidak berniat jahat. Mereka hanya ingin mencari jagung, lalu diolah menjadi cairan pembangkit, kemudian membangkitkan patung-patung batu, lalu melanjutkan proyek penerbangan ke bulan. Untuk sementara, targetnya adalah membangkitkan 1 juta orang. Brody tersenyum lebar ketika mendengar rencana yang super ambisius tersebut. Dia pun akhirnya memutuskan untuk sepakat bekerja sama. Brody memanglah orang yang paling bisa diajak negosiasi. Berbeda dengan Stanley yang sangat keras kepala, dia akan terus memburu Senku sampai Seno berhasil dibebaskan. Tak lama kemudian, kapal Senku akhirnya tiba juga di tempat Perseus parkir. Sesuai dugaan, Stanley langsung bersiap menyerang. Namun, Senku sudah mengantisipasi hal ini. Dia mengikat Medusa di ujung badan kapal hingga membuat beberapa orang ketakutan. Stanley berfokus menembak Medusa itu yang membuatnya melupakan target yang sesungguhnya. Alhasil, kapal Senku bebas melaju begitu saja. Mereka terus berjalan memasuki lautan lepas dengan tujuan berlabuh di Amerika Selatan. Di sanalah tempat pertama kalinya cahaya pembatuan muncul. Dengan membawa Seno sebagai tawanan, tim kecil ini berencana membuat sesuatu di Amerika Selatan. Dr. Stone Season 4 bagian 1 selesai sampai di sini. Bagian 2 akan tayang di bulan Juli 2025.